Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan menggunakan transformasi Laplace. Di sini kita akan memilih sebuah persamaan diferensial sebagai contoh, yaitu d kuadrat y dt kuadrat dikurangi dy dt sama dengan eksponen 2t dengan syarat awal y0 sama dengan 0 dan dy0 dt sama dengan 1. Jadi PDP yang kita selesaikan di sini adalah PDP order 2, linier dengan koefisien berupa konstan dan tak homogen. Nah, untuk mencari solusi persamaan tersebut dengan transformasi Laplace, jadi kita harus melakukan transformasi satu persatu pada masing-masing sukunya, yaitu d kuadrat y dt kuadrat, nanti kita transformasi, jadinya apa? Kemudian dy dt juga kita transformasi, dan eksponen 2t juga kita transformasi. Nah, sedangkan definisi dari transformasi Laplace sendiri adalah Laplace dari yt sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponen min st dikali yt dt. Nah, kemudian karena di sini yt-nya belum diketahui, biasanya nanti ditulis sebagai y besar dalam kurung S. Jadi transformasi Laplace ini mengubah fungsi T ke fungsi S. Nah, kemudian berikutnya untuk mencari apa hasil integral itu kita butuh pengetahuan tentang integral parsial, yang itu definisinya atau kita hafalkan kalau perlu ya, supaya nanti lebih mudah di dalam mencari integralnya, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Jadi kalau seandainya yt ini sudah didefinisikan fungsinya apa, maka di sini u-nya itu sama dengan eksponen min st dan dv itu yt dt. Kemudian dari situ nanti kita cari v-nya sama dengan apa, kemudian du sama dengan apa, kita substitusikan di sini. Nah, pada transformasi Laplace yang pertama kita cari Laplace dari dy dt. Jadi kalau berdasarkan definisi pada slide sebelumnya tadi, ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponen min st dikali dyt dt. Nah, coba kita lihat lagi. Definisinya adalah Laplace yt sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponen min st dikali yt. Nah, di sini yt karena di sini yang dilaplaskan adalah yt. Nah, sedangkan pada slide yang ini, jadi yang dilaplaskan adalah dy dt. Nah, sehingga pada definisi tadi yt-nya diganti dengan dy dt. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan integral parsial. Kita misalkan eksponen min st sebagai u, kemudian dy dt. dt itu sebagai dv. Nah, selanjutnya kalau u-nya sama dengan eksponen min st, maka kalau kita turunkan terhadap t diperoleh du sama dengan min s kali eksponen min st dt. Jadi kalau du dt sama dengan min s eksponen min st, atau du sama dengan min s eksponen min st dt. Nah, berikutnya dv-nya, yaitu dv sama dengan dy dt dt. Nah, kalau kita integralkan kedua ruasnya terhadap masing-masing variabel atau terhadap t, jadi integral dv, maka dapatnya v, kemudian integral dy dt terhadap t itu sama dengan integral dari yt dt diturunkan terhadap t. Nah, kalau kita ingat materi di kalkulus, ini hasilnya sama dengan yt saja. Nah, sehingga kalau berdasarkan definisi integral parsial tadi, maka integral u dv itu, integral u dv sama dengan u dikali v dikurangi integral v dikali du. Nah, sebelumnya kita sudah merinci u-nya apa, du apa, dv apa, kemudian v-nya juga apa. Nah, sehingga kalau kita substitusikan pada definisi integral parsial diperoleh integral
U dV sama dengan UV, jadi U-nya eksponen min ST, V-nya YT, kemudian batasnya antara 0 sampai tak hingga, dikurangi integral 0 sampai tak hingga, V du. V-nya sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu sama dengan YT, terus du sama dengan min S eksponen min ST dt. Nah, selanjutnya kalau kita substitusikan batasnya, yaitu 0 sampai tak hingga, jadi tak hingga kita masukkan ke S ini, jadi mestinya tidak bisa dimasukkan langsung, tapi menggunakan definisi limit, jadi eksponen min tak hingga itu sama dengan 0, dikali YT tetap 0, sehingga 0. Kemudian dikurangi, ini 0 kita masukkan ke S, nah jadinya adalah ya eksponen 0 sama dengan 1, maaf, bukan ke S tapi di T. Jadi tak hingga masukkan di T itu jadi eksponen min S jauh di tak hingga itu sama dengan 0. Oke, udah benar. Kemudian berapapun YT-nya tetap 0. Terus berikutnya dikurangi T-nya diganti 0. Jadi eksponen min S ya eksponen 0 sama dengan 1. Terus T-nya diganti jadi Y0. 1 kali Y0. 0 dikurang Y0. Jadi ini UV. Nah, selanjutnya ini kalau S-nya kita keluarkan, berarti kan minus jadi plus. Integral 0 sampai tak hingga eksponen min ST YT. Ini kita balik aja. Eksponen min ST kita pindah ke sisi kiri dari YT. Nah, ini kembali ke definisi dari transformasi Laplace tadi, yaitu Laplace dari YT sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponen min ST YT dt bisa kita namakan sebagai Y besar S terlebih dahulu. Jadi di sini hasil dari transformasi Laplace dy dt itu sama dengan min Y0 plus S dikali YS. Jadi Laplace dy dt sama dengan min Y0 plus S dikali YS. Nah, berikutnya kita akan melakukan transformasi Laplace terhadap d kuadrat y dt kuadrat. Nah, ini nanti akan kita pakai lagi. Nah, selanjutnya Laplace d kuadrat y dt kuadrat sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponen min st d kuadrat y dt kuadrat dt. Nah, kita misalkan u-nya sebagai eksponen min st, maka diperoleh du sama dengan min S kali eksponen min ST dt. Kemudian dv sama dengan d kuadrat y dt kuadrat dt. Itu kalau kita integralkan terhadap t, itu bisa kita tulis menjadi d dt integral dy dt dt. Nah, jadi integral dy dt dt ini diturunkan terhadap T, maka hasilnya adalah dy dt saja. Jadi U-nya ini, kemudian V-nya itu, terus du-nya ini, dv-nya itu. Jadi kalau definisi integral parsial adalah integral U dv sama dengan UV min integral V du. Nah, sekarang kita masukkan. Integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, tak hingga kalau dimasukkan ke sini, ke T-nya, jadi eksponen minus tak hingga itu sama dengan 0 kali dy dt tetap 0. Kemudian 0 dimasukkan T, berarti 0 dikurangi 1 dikali dy0 dt. Terus S-nya kita keluarkan jadi plus. Jadi S integral 0 sampai hingga eksponen min ST dy dt dt. Nah, kalau kita melihat ini, berarti ini sama dengan Laplace dari dy dt. Nah, sehingga nanti bisa kita tuliskan menjadi begini. Nah, jadi min dy0 dt plus S dikali Laplace dy dt. Nah, kita tadi udah punya Laplace dy dt-nya sama dengan, ya kita lihat lagi nanti.
Nah, selanjutnya, jadi diperoleh Laplace dari d kuadrat y dt kuadrat sama dengan min dy 0 dt plus s kali integral 0 sampai tak hingga eksponen min st dy dt. Nah, ini sebelumnya sudah kita peroleh, yaitu sama dengan s kali ys dikurangi y0. Nah, sehingga Laplace dari d kuadrat y dt kuadrat adalah min dy 0 dt plus s dikali SYS dikurang Y0, ini dari Laplace dy dt. Kemudian kita uraikan menjadi ini tetap, itu jadi S kuadrat YS dikurangi S kali Y0. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk standar, jadi Laplace di kuadrat Y dt kuadrat sama dengan S kuadrat YS dikurangi S kali Y0 dikurangi dy0 dt. Jadi kita sudah melakukan transformasi terhadap dy dt dan d kuadrat y dt kuadrat. Nah, tinggal satu lagi, satu suku yang perlu kita transformasi, yaitu eksponen 2t. Di Laplace eksponen 2t sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponen min st dikali dengan eksponen 2t dt. Kita misalkan u-nya ini, maka du sama dengan min s kali eksponen min st dt. Terus dv sama dengan eksponen 2t dt, maka v sama dengan integral dari eksponen 2t sama dengan setengah eksponen 2t. Nah, sehingga integral dari ini sama dengan uv dikurangi v du. Dengan v-nya dari situ, du-nya adalah ini. Nah, kemudian kita masukkan batasnya, yaitu untuk tak hingga sama dengan yang tadi, eksponen min tak hingga ya 0, kemudian dikurangi eksponen 0, 1. 1 dikali setengah eksponen 2t. Nah, jadi karena minus ya, karena minus hingga hasilnya adalah min setengah. Jadi eksponen 2t kalau t-nya ganti 0 ya 1, jadi tinggal min setengah. Kemudian kalau s-nya kita keluarkan, nah, jadilah S per 2 integral 0 sampai tak hingga eksponen min st eksponen 2t. Nah, ini masih begini lagi. Tadi kita nyarinya eksponen min st eksponen 2t. Nah, terus kapan selesainya? Nah, sebenarnya mudah sekali ini triknya. Jadi, kalau kita lihat di sini kan integral 0 sampai tak hingga eksponen min st kali eksponen 2t dt. Nah, ini ternyata sama. Jadi yang kita bayangkan bukan mencari integral ini secara parsial lagi, tapi ya sudah ini kelompokkan aja ke sana karena kan sama gitu. Nah, sehingga pada akhirnya kalau kita kelompokkan, nah ini kan pindah ke sana. Jadi kan integral ini dikurangi integral itu karena ini sama, tujuannya dikelompokkan ini. Nah, tinggal min setengah aja di ruas kanan. Nah, selanjutnya 1 dikurang S per 2 ini karena kita kumpulkan. Kemudian ini sama dengan itu, jadi 1 ya sama dengan 2 per 2, dapatlah ini. Oke. Nah, kemudian sebelah kiri sama dengan kita tulis begini, 0 sampai tak hingga eksponen min st eksponen 2t dt. Nah, sehingga hasilnya adalah min setengah kali 2 per 2 min s, atau kalau disederhanakan menjadi min 1 per 2 min s. Nah, atau ini sama dengan 1 per S min 2. Nah, jadi transformasi Laplace-nya sudah tuntas. Jadi Laplace dari turunan kedua Y, Laplace dari turunan ke 1Y, kemudian Laplace dari eksponen 2T. Nah, sehingga berikutnya kita substitusikan hasil transformasinya ke persamaan diferensial yang mau diselesaikan tadi. Nah, persamaan diferensialnya di sini saya tulis ulang. D kuadrat YT dt kuadrat min dy dt sama dengan eksponen 2t. Kemudian syarat awalnya ini dan itu. Hasil transformasi Laplace-nya tadi kalau kita kumpulkan d kuadrat y dt kuadrat sama dengan ini. Kemudian minus dy dt itu hasil transformasinya adalah SYS min Y0. Kemudian hasil transformasi dari eksponen 2t adalah 1 per S min 2. Selanjutnya kita masukkan nilai awal atau syarat awal, yaitu Y0 sama dengan 0.
dan dy0 dt sama dengan 1. Nah, sehingga ini ya 0, karena S kali 0, ini jadi 1. Kemudian SYS min Y0-nya 0. Nah, sehingga ini jadi S kuadrat YS min 1 dikurangi S kali YS sama dengan 1 per S min 2. Selanjutnya, nah ini kan min 1 sendirian, tidak ada perkalian dengan YS. Berarti bisa kita pindah ke ruas kanan. Situ harusnya menjadi 1 per S min 2 plus 1. Atau kalau 1 kita samakan penyebutnya menjadi S min 2 per S min 2. Maka jadilah S kuadrat min SYS. Jadi ini kalau kita kumpulkan, kan ada YS, maka jadi S kuadrat min SYS. Terus ini S min 2 per S min 2 itu dari plus satunya kalau kita pindah tadi. 1 dari sini, nah sehingga pada akhirnya S min 2 plus 1 min 1, maka dapatlah S min 1 per S min 2, jadi ini. Nah kemudian yang ruas kanannya kita bagi aja, maka dapatlah YS sama dengan 1 per S kuadrat min S dikali S min 1 per S min 2. Jadi dari hasil transformasi persamaan diferensial biasa ini beserta syarat awalnya, kita mendapatkan persamaan aljabar dalam bentuk S, yaitu YS sama dengan ini. Nah, sampai di sini ada satu tugas lagi, yaitu kita harus mengubah kembali fungsi transfer YS ini ke dalam bentuk fungsi YT. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya bisa menggunakan tabel dari transformasi Laplace. Nah, baiklah. Jadi kita tulis ulang dulu, YS sama dengan 1 per S kali S min 1. Jadi sebelumnya kan S kuadrat dikurang S, ini sudah saya rubah menjadi S kali S min 1. Terus yang bagian ininya masih tetap, yaitu S min 1 per S min 2. Nah, kalau kita sederhanakan, itu menjadi 1 per S kali S min 2. Karena ini kan S min 1, terus ini S min 1 kan bisa dibagi atau dicoret gitu ya. Nah, sehingga YS mendapatkan bentuk yang paling sederhana, yaitu 1 per S kali S min 2. Nah, kemudian definisi dari transform inverse Laplace. Jadi, kalau sudah dapat YS-nya, berarti kan kita kembalikan ke YT. Nah, YT sendiri sama dengan inverse transformasi Laplace dari YS. Nah, caranya, salah satu caranya bisa menggunakan tabel. Nah, sebelumnya, jadi sebelum kita gunakan tabel, bentuk ini kita ubah dulu. Kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi 1 per S kali S min 2 akan kita ubah bentuknya menjadi A per S. Jadi S dari sini plus S min 2. Nah ini B per S min 2. Jadi ini akan kita ubah menjadi bentuk yang begitu. Kenapa? Ya coba kita lihat dulu bagaimana bentuk dari tabel transformasi Laplace. Saya end dulu slide-nya. Nah, jadi tabel transformasi Laplace itu kalau 1 per S itu sama dengan 1. Dari mana? Ya ini sebenarnya dari sini. Kalau 1 ditransformasi menjadi 1 per S. Ini kan dibalik aja. Terus T kalau ditransformasi jadi 1 per S kuadrat. Kemudian kalau 1 per S pangkat N, untuk N sama dengan 1,2 dan seterusnya, dapat Ft-nya itu. Nah, kalau bentuk yang kita cari tadi ada 1 per S sama 1 per S min A. Nah, di sini 1 per S itu hasil inverse transformasi Laplace-nya adalah 1. Kemudian 1 per S min A hasil inverse Laplace-nya adalah eksponen kali AT. Itulah kenapa kok bentuk yang ini harus kita ubah ke dalam bentuk A per S plus B per S min 2. Dengan A dan B itu harus kita cari terlebih dahulu. Nah, baik kita lanjutkan dulu ya. Nah, untuk mencari A dan B, kita bisa menyamakan penyebutnya dulu. Jadi, kalau ini A per S, B S min 2, ya kita samakan menjadi S kali S min 2, jadi balik begini lagi ya. Kemudian B
S-2, cuman atasnya kali apa? Nah, A kali S-2 itu supaya sama. Ini kan kalau S-2 dibagi S-2 kan jadinya tetap A per S. Kemudian di sini BS per S-2. Jadi kalau S dibagi, ya tetap itu. Jadi nilainya tidak berubah. Nah, dari sini, jadi di ruas kiri kan 1 per S kali S-2. Ruas kanannya juga penyebutnya udah sama semua. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan persamaan 1 sama dengan A kali S-2 plus BS. Jadi 1 sama dengan A kali S-2 plus BS. Atau kalau kita balik, itu kemudian kita kumpulkan berdasarkan perkalian dengan S, dapatnya adalah A kali S plus B kali S, atau kita tulis A plus B kali S dikurangi 2 kali A sama dengan 1. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa membentuk sistem persamaan linear, di mana ini bisa kita cocokkan yang ada perkalian dengan S-nya, di sini A plus B, di sana nggak ada, berarti sama dengan 0. Kemudian min 2A ini sama dengan 1, sama-sama nggak ada perkalian dengan S-nya. Sehingga sistem persamaan yang diperoleh adalah A plus B sama dengan 0, dan min 2A sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan solusi dari sistem itu adalah A sama dengan min setengah, dan B sama dengan setengah. Nah, kalau sudah dapat A dan B-nya, ya kita kembali ke YS-nya tadi. Karena YS kita tuliskan sebagai A per S plus B per S min 2. Nah, sedangkan A-nya min setengah, berarti menjadi min setengah per S. Plus B per S min 2, berarti setengah per S min 2. Atau kalau kita keluarkan setengahnya, maka jadi setengah kali 1 per S min 2, min 1 per S. Ini sama ya, jadi min setengah, minnya kita taruh di sini, berarti kan min setengah kali min setengah kali min 1 per S. Nah, sudah sama lah gitu. Oke. Nah, kemudian kita cari YT. Jadi YT sama dengan Laplace inverse dari YS, dengan YS-nya adalah itu. Kemudian Laplace inverse dari YS-nya kita ganti. Oke. Kemudian karena Laplace inverse itu bersifat linear, sehingga bisa dituliskan sebagai setengah kali Laplace inverse 1 per S min 2 dikurangi, dikurangi karena ini minus setengah, Laplace inverse 1 per S. Nah, kalau dari tabel tadi kita tahu bahwa Laplace inverse dari 1 per S min 2 itu bentuknya serupa dengan ini, 1 per S min A. Sedangkan Laplace inverse-nya itu sama dengan eksponen AT. Jadi, Laplace inverse dari 1 per S min 2 itu sama dengan eksponen 2T. Sedangkan Laplace inverse 1 per S itu sama dengan 1. Nah sehingga, ya ini menjadi min setengah aja. Jadi, YT-nya sama dengan setengah eksponen 2T dikurangi setengah. Nah, YT ini apa? YT ini adalah inverse Laplace dari YS. Kemudian YS itu apa? YS adalah solusi dari persamaan aljabar yang berasal dari transformasi Laplace persamaan diferensial biasa tadi beserta syarat awal. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa YT ini adalah solusi dari persamaan diferensial biasa beserta syarat awal yang diberikan tadi. Nah, coba kalau kita review lagi, persamaan diferensialnya adalah ini dengan syarat awal itu, maka YT sama dengan setengah eksponen 2T dikurang setengah ini adalah solusi dari persamaan diferensial ini dengan syarat awal ini dan itu. Nah, demikian tadi cara untuk mencari solusi dari persamaan diferensial biasa dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, pada video berikutnya akan kita bahas bagaimana cara mencari solusi dari sistem persamaan diferensial biasa dengan menggunakan transformasi Laplace. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada video untuk pembahasan materi yang berikutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.